Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas PBIC dengan NIM 2040012128088. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang Arab sebelum masuknya Islam. Kondisi geografi bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Daerah Arab, wilayah Timur Tengah yang berada di Asia Barat. Wilayah yang memiliki semenanjung Arab ini mencakup wilayah negara Arab Saudi, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas meskipun diapit dua lautan, di barat dan di timur. Lautan itu terlalu kecil untuk dapat memenuhi kondisi di cuaca Afro-Asia yang jarang turun hujan. Lautan ini di sebelah selatan memang membawa partikel hujan, tapi badai gurun musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembapan di wilayah daratan dan kota satu-satunya yaitu Madinah. Sistem sosial bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Kata-kata jahiliyah sering disebutkan, namun sering pula salah makna. Terkadang ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud jahiliyah adalah bodoh. Makna tersebut sepertinya tidak tepat karena sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat Arab tidaklah bodoh melainkan pintar dan cerdas. Sifat bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Masyarakat sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga mayoritasnya sangatlah minim. Agama masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah paganisme Yahudi dan Kristen. Agama pangan menjadi agama mayoritas. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua. Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun Gajah di Mekkah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Silsilah atau nasab. Nasab berasal dari bahasa Arab al-nasab yang artinya menghubungkan kekerabatan, keturunan atau menyebutkan keturunan. Bila an-nasab dibentuk menjadi kalimat tanasabut artinya ikatan, hubungan, kesamaan atau kesejahteraan. Berikut ini nasab atau silsilah Nabi Muhammad SAW. Pertama, baginda Nabi Muhammad SAW. Kedua, bin Abdullah. Ketiga, bin Abdi Muttalib atau Syaibah. Keempat, bin Hashim atau Amrun. Kelima, bin Abi Manaf atau Muhayyira dan lain-lain. Sifat-sifat. Yang pertama, Siddiq. Secara bahasa, Siddiq berarti benar. Nabi Muhammad memang memiliki sifat Siddiq. Hal ini tersirat dari kehidupan sehari-hari Rasulullah, di mana segala pertanyaan selalu jujur, perbuatannya selalu benar. Dua, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah memiliki sifat fathana. Hal ini berarti beliau merupakan orang yang bisa dipercaya dengan menjalankan amanah dan tidak mengingkarinya. Ketiga, fathana. Fathona berarti cerdas. Nabi Muhammad memiliki sifat fathana. Hal ini berarti beliau merupakan seorang yang pintar, cerdas, dan intelektual. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu Islam periode Mekkah dan Madinah. Substansi dakwah Rasulullah periode Mekkah. Pada masa jahiliyah, masyarakat Mekkah tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga suka melakukan kemaksiatan dan berpesta pora. Selain itu, peperangan antar suku, pembunuhan, perampasan harga dan
harta dan wanita sudah biasa dilakukan sehari-hari. Setelah wahyu pertama dari Allah turun, Nabi Muhammad mulai berdakwah di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat Mekah. Menegakkan keadilan dan persamaan derajat masyarakat Mekah jahiliyah suka membedakan derajat laki-laki dan perempuan, juga antara majikan dan budak. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, rahasia dan terang-terangan. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa strategi untuk mencapai misi dakwah. Untuk mencapai misi dakwah tersebut, secara garis besar Nabi Muhammad SAW menerapkan 2 strategi dakwah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada masa awal kerasulan. Nabi Muhammad SAW menerima risalah yang harus disampaikan kepada manusia. Kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Allah bersabda dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214-216 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika karena mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. Perang yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, yaitu perang Badar Kubra, perang pertama yang menentukan dalam sejarah Islam. Perang ini dinamakan juga Yaum Al-Furqan, artinya hari pembeda atau hari yang menentukan. Yang kedua, perang Badar yang kedua. Perang Badar kedua ini adalah perang yang sangat masyhur karena begitu akrabnya pembaca sejarah Islam dengan peristiwa ini. Sampai-sampai perang ini dianggap sebagai aktivitas militer pertama yang dilakukan oleh Rasulullah pada para sahabatnya. Perang Bani Sulaim. Perang ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah, tidak sampai 7 hari setelah tiba di Madinah dari perang Badar. Rasulullah berangkat menuju Bani Sulaiman dengan membawa 200 orang pasukan. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa. Kata ar-rasyidin adalah bentuk dari jamak kata ar-rasyidin, artinya orang yang mendapat petunjuk. Kedudukan dan tugas khulafaur rasyidin. Pertama, sebagai pemimpin umat Islam. Kedua, sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Ketiga, sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tugas Khulafaur Rasyidin: melanjutkan dakwah dan risalah Nabi dalam membina umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kedua, memerangi orang yang sengaja mau merusak Islam. Ketiga, memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Keempat, membanggakan dan memperluas wilayah Islam. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Proses peralihan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setelah pemerintahan dinasti Umayyah berakhir, maka pemerintahan Islam digantikan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Abbasiyah dinabatkan kepada Al-Abbas
paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hashim setelah wafat Rasulullah SAW, yaitu menyadarkan khalifah kepada keluarga Rasulullah dan kerabatnya. Macam-macam kekacauan yang ada dalam sejarah Bani Abbasiyah. Pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab. Corak pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Corak pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan khalifah Islam yang pertama setelah Khalifah Ar-Rasyidin. Nama dinasti Bani Umayyah merujuk pada nama nenek buyut khalifah pertama Bani Umayyah, yakni Umayyah bin Abdul Aziz Syam yang biasa disebut sebagai Muawiyah. Baiklah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu masa desintegrasi. Desintegrasi yang memerdekakan diri dari Baghdad, dari bangsa Persia. Pertama, Tauriya di Khurasan, dari 2005 sampai 3059 Hijriah, 359 Hijriah, atau 820 sampai 872 Masehi. Kedua, Safaria di Fars, dari 254 sampai 290 Hijriah, atau 868 sampai 901 Masehi. Ketiga, Samania di Transomania, dari 261 sampai 318 Hijriah, atau 878 sampai 998 Masehi. Dari bangsa Turki, pertama Tulania di Mesir, dari 254 sampai 292 Hijriah, atau 837 sampai 903 Masehi. Kedua, Ihsyidia di Turkistan, dari 320 sampai 560 Hijriah, atau 932 sampai 1963 Masehi. Ketiga, Khazanawiyah di Afghanistan, dari 351 sampai 585 Hijriah, atau 962 sampai 1989 Masehi. Dari bangsa Kurdi, yang pertama Al-Barzukani, dari 384 sampai 406 Hijriah, atau 959 sampai 1100 Masehi. Kedua, Abu Ali, dari 380 sampai 489 Hijriah, atau 1990 sampai 109 Masehi. Dan terakhir, Ayyubiyah, dari 564 sampai 548 Hijriah, atau 1167 sampai 1250 Masehi. Perebutan kekuasaan di masa pemerintahan. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama Ali menghadapi pemberontakan Tahlal, Zubair, dan Aisyah. Alasan pemberontakan itu adalah Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang ditumpahkan secara zalim. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1905 pada saat
pada saat Paus Urbanus II berseru pada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk yang menetapkan beberapa peraturan yang memberatkan bagi umat Kristen yang hendak berziarah ke sana. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.